Ibu Kepala Sekolah Bu Wiji Utami yang saya hormati, Bapak dan Ibu rekan guru SDN 3 Tanjung Bundung yang saya hormati. Izinkan di sini saya selaku guru penggerak angkatan 7, di mana saya mendapatkan tugas harus menyosialisasikan modul 1.4 budaya positif. Mohon izin Kepala Sekolah untuk menyampaikan sekelumit apa yang saya dapatkan ketika pendidikan di calon guru penggerak modul 1.4. Inti daripada modul 1.4 ini adalah kita harus mengetahui, kita harus memahami bahwa siswa-siswa kita memiliki kebutuhan dasar manusia, memiliki kebutuhan dasar. Kemudian juga menerapkan disiplin positif dan juga teori kontrol. Kemudian harus mempunyai cara-cara untuk memotivasi, memberikan penghargaan dan juga model restitusi. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Lanjut. Ternyata siswa kita itu sering bandel. Itu bukan karena mereka memang betul-betul bandel dari awal, dari baik tidak. Tetapi ternyata setelah diteliti, itu salah satu daripada kebutuhan mereka belum terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar sesuai penelitian adalah anak-anak harus mendapatkan kesenangan. Mereka juga harus mendapatkan cinta dan kasih sayang tidak hanya dari seorang guru, tetapi juga harus imbang dengan kasih sayang orang tua di rumah. Selanjutnya power itu mereka juga memiliki kekuatan secara pribadi. Selanjutnya bertahan hidup, mereka berhak dan harus diakui haknya bahwa mereka itu memiliki prinsip dan otoritas secara pribadi. Soalnya kebebasan, mereka harus diberi kebebasan meskipun mereka harus mengikuti peraturan sekolah. Nah, apabila anak-anak kita itu dipenuhi kebutuhan dasarnya, maka dunia mereka akan berkualitas, sehingga akan menciptakan anak-anak yang luar biasa, generasi-generasi bangsa yang luar biasa, yang akan menggantikan kita ini nanti depan. Lanjut. Baik, kita mulai dari posisi kontrol. Apa posisi kontrol? Ini menyangkut kita sebagai para guru. Kita harus memiliki 5 posisi kontrol ini. Kita harus sesuaikan dengan kondisi siswa. Salah satunya penghukum. Nah, seringkali guru menjadi penghukum. Jadi anak-anak merasa sangat bersalah. Takutnya mereka trauma dan akan menjadi trauma sampai masa depannya. Nah, ini harus dihindari. Kemudian guru juga biasanya membuat orang merasa bersalah. Contoh konkretnya, ini gara-gara kamu tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan tugas, satu kelas menjadi sulit untuk segera diambil nilainya. Bagaimana kamu ini? Jadi anaknya akan merasa bersalah dan bersalah. Ini juga seharusnya kita hindari. Kemudian guru harus menjadi seorang teman bagi anak-anaknya. Nah, ini sangat baik, tapi kita harus menunggu atau melihat situasi dan kondisi. Selanjutnya pemantau. Pemantau ini kita harus sebelum kita harus memutuskan kamu salah enggak, kita harus memantau dulu, melihat dulu ini kronologinya bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk manajer
Untuk manajer ini skala kecilnya di dalam kelas, penanggung jawabnya adalah guru, tapi untuk skala besarnya adalah kepala sekolah. Jadi muaranya nanti bisa di kepala sekolah yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan baik. Nah, tidak terlalu terlihat, tapi saya mencoba untuk menjelaskan. Maksud dari seluruh rangkaian modul 1-4 ini adalah sebenarnya ke profil pelajar Pancasila, di mana semuanya memiliki elemen-elemen yang saling terkait dan mendukung, seperti berkomunikasi global, berpikir kritis, gotong royong, kreatif, dan apa lagi Bu? Inovatif. Yang nomor 1 itu beriman dan bertakwa pada Tuhannya. Ini tidak perlu saya jelaskan karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari kita, utamanya ini di kurikulum Merdeka yang telah kita laksanakan. Jadi kewajiban saya menyosialisasikan hanya pada pokok-pokok modul 1-4 saja. Lanjut. Nah, ini poin-poin pelajar Pancasila. Nah, kemudian salah satu inti di modul tadi selain posisi kontrol adalah keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal peraturan kelas. Kalau peraturan kelas cenderung ke guru atau sekolah yang membuat. Tapi untuk keyakinan kelas sekarang terintegrasi dengan siswa. Jadi kita menentukan keyakinan kelas kesepakatan dengan siswa. Lanjut. Nah, kemudian di sini tadi sudah bicara tentang posisi kontrol. Kemudian kita sudah bicara tentang keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut modul ini kalau kita menangani anak-anak yang bermasalah itu bisa dengan berkelahi dengan temannya, atau berbuat buruklah, berbuat tercela yang mengakibatkan peserta didik yang mengakibatkan mereka sendiri rugi. Nah, iya. Kemudian apa yang harus kita laksanakan? Sebelumnya, ini flashback ke diri saya sendiri. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya juga biasanya ini bolak-balik membuat perkara ini anak ini. Jadi saya tidak mengambil latar belakang kenapa mereka seperti itu. Nah, dengan saya memahami dari modul ini, saya tahu ternyata ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita tidak harus bentak-bentak anak, melototin anak, menghukum anak secara tiba-tiba. Tapi kita harus mencari solusi. Apa sih yang kalian perbuat kok bisa seperti ini? Ayo ceritakan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, pada intinya kita masuk pada pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana kita meninggalkan pola pembelajaran yang dulu ke masa pembelajaran yang sekarang yang tentunya serba canggih, tetapi kita harus berdasar pada sistem pola pendidikan Gajah Dewantoro. Dari sini ada pertanyaan atau ada saran atau ada sanggahan?
Terus terang saja kita semua, saya sendiri juga dalam tahap belajar, jadi mungkin penyampaiannya kurang enak, tapi maksud saya sebenarnya enak, cuman mungkin ada yang bertanya, silahkan. Dalam pembelajaran kadang sebagai guru di kelas saya tuh lebih suka sebagai teman gitu Pak. Lebih kalau sebagai teman itu kayaknya lebih bisa mendekati kepada anak. Ternyata di situ tadi kalau kita terlalu dekat dengan anak, sepertinya kok kurang bisa, nanti bisa mungkin anak-anak jadi ngelunjak begitu ya maksudnya. Mohon untuk bagaimana selanjutnya, apa yang harus kami lakukan begitu. Kalau misalkan hanya sebagai teman itu kurang bisa diterima dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, saya akan mencoba menjawab semampu saya. Betul, Bu. Kalau posisi kontrol sebagai teman dilaksanakan terus-menerus di dalam kelas, maka otomatis hasilnya juga tidak akan baik. Anak-anak juga bisa melunjak. Jadi posisi kontrol teman itu kita pakai itu ketika mereka memiliki masalah, sehingga mereka juga akan terbuka. Misalnya mereka tidak diam saja. Biasanya sering anak ini kok diam. Ternyata kita dekati dengan posisi kita sebagai teman itu, akhirnya mereka curhat pada kita. Nah, kita bantulah di sana. Tapi ketika suasana sudah baik-baik saja, kita kembali ke posisi awal antara guru dan murid. Menurut saya begitu. Puas, Bu? Alhamdulillah. Motivasi kami Ya. sebagai pendidik supaya bisa merubah mungkin kegiatan-kegiatan, mungkin merubah kita menyelesaikan masalah-masalah kepada anak. Jadi untuk yang keyakinan kelas, saya rasa ini juga saya akan menerapkannya di kelas saya nanti, supaya anak-anak bisa punya kontrol untuk jika dia melakukan pelanggaran di kelas, jadi dia punya frame bahwa ada keyakinan kelas, jika saya nanti melanggar, saya akan terkena sanksi atau dapat hukuman, misalkan seperti itu. Jadi itu saya terapkan di kelas, dan dengan materi-materi yang lain itu saya sangat termotivasi sekali, dan saya akan berusaha merubah segala apa yang telah saya terapkan di kelas menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Ati. Ya, kita semua, tidak hanya penjenengan, saya sendiri juga harus belajar untuk keberhasilan anak-anak dalam belajar, tentunya dengan pembaruan pendidikan di negara kita. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya kira cukup. Untuk bahan refleksi nanti akan saya bagikan per lembar kepada Bapak dan Ibu, nanti ditulis kemudian dikembalikan ke saya. Dari sini saya cukupi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.